apa yang dikutuki Jokowi kepada Israel akan balik sama dia dan rakyatnya dan keluarganya, saudara. Lihat, jangan percaya omongan saya. Mana ada omongan saya di sini yang nggak terjadi, saudara. Arab Saudi, Yordania, Syria, Turki, Mesir, Shalom semua Indonesia diaspora dimanapun berada. Wah, malam ini makin heboh, saudara. Jokowi ngamuk-ngamuk, saudara ya, mengutuki Israel karena hoax, katanya Israel menyerang rumah sakit baptis, saudara ya, di Gaza, saudara ya. Waduh, ini makin ruwet si Petruk ini, saudara ya. Nah, kita kasih gambar si Petruk di mana? Di situ, apa kabar? Ini dia si Petruk, saudara ya. Si Petruk ngamuk-ngamuk karena mendengar hoax Israel ya membombardir rumah sakit, saudara ya. Pinnya blow on, saudara ya. Pinnya blow on, saudara ya, pinnya blow on. Aduh, ini Pak Ponto mesti tanggung jawab ini. Kenapa informasinya sampai ke Jokowi bisa beda ini? Aduh, saudara yang bisa bantah semua presentasi Dr. Joseph Paulzang, pakar Timur Tengah, studi Israel Jewish Study Universitas Haifa, saudara. Saya tinggal di Haifa, yang bisa bantah silakan, saya kasih uang 10 juta rupiah, saudara ya. Linknya sudah saya kasih, tuh ya, linknya sudah saya kasih di, sudah saya pin itu ya, di chat, di live chatnya itu ya. Aduh, nggak topat-topat si Petruk ini ya. Petruk selalu kena perang, bener ya, Batur. Ini ada Pak Batur bilang si Petruk selalu kena perang ini. Petruk jadi ratu, saudara ya. Selalu dikerjain sama punakawannya, selalu dibully, saudara, sama punakawannya, saudara ya. Petruk jadi ratu. Bingung, saudara ya, mau ngomong apa? Sekoplok itu, saudara ya. Sampai speechless, saudara ya. Sudah dikasih tahu ya, makanya Anda viralkan video saya, saudara. Jangan cuma berhenti di sini. Anda sebarkan sebanyak-banyaknya, saudara. Saya menggunakan bahasa yang paling kasar supaya orang itu marah, saudara, tujuannya. Dan ketika marah dia berpikir, ya. Nggak mungkin ada orang berpendidikan seperti saya ngomong kasar kalau nggak saking gobloknya orang yang dijak ngomong, saudara ya. Ya, kenapa, saudara? Karena ini adalah suara kenabian terakhir, karena Indonesia sedang diambang kehancuran 2024, bukan 2030, 2024, Indonesia kolab, bubar, saudara. Serius, saudara ya. Ya, karena ya ini yang merintah Petruk ini, ya, ada Semar yang bijaksana malah dilengserkan. Dapatlah Petruk, saudara. Saya lalu sendiri dapat Petruk. Siapa suruh, saudara, mirip Petruk jadi presiden? Saya emang nggak pernah, saudara. Dulu ada Semar yang luar biasa bijaksananya malah dilengserkan ya. Nah, ini Petruk jadi presiden ya, Petruk jadi ratu, saudara ya. Waduh. Terus Anda mau bagaimana sekarang tuh ngadepi? Sekarang kamu punya Prabowo terancam tidak bisa tembus katanya ya. Waduh, terancam tidak bisa tembus karena usianya ketuaan ya. Sementara jadi presidenmu hanya Ganjar atau Anies, saudara. Ganjar sama Mahfud MD, Anies sudah jelas ya. Ya mana pusing kelar itu, saudara ya. Kelar hidup lo, saudara ya. Bandel sih gereja sih. Ada waktu nggak? Udah nggak ada waktu, saudara. Yang ada adalah Anda berdiakonia sekuat tenaga ya supaya Tuhan secara pribadi melindungi Anda. Ya, dan nanti Indonesia akan menuai dalam darah, saudara ya. Bandel sih, ya diomongin nggak percaya, bandel. Makin lama makin edan kan Indonesia, apalagi ini ngutukin ya, ngutukin terus Jokowinya. Akan terkutuk balik, saudara. Apa yang terjadi kepada orang-orang Israel rakyat sipil itu akan terjadi pada Jokowi dan keluarganya dan rakyat Indonesia, saudara.
Apa yang dikutuki Jokowi kepada Israel akan balik sama dia dan rakyatnya dan keluarganya, saudara. Lihat, jangan percaya omongan saya. Mana ada omongan saya di sini yang nggak terjadi, saudara. Mana ada omongan saya di sini yang nggak terjadi. Semua yang saya ngomong di sini, ya dalam 3 tahun terakhir, tidak ada satupun yang tidak terjadi, saudara. Sebut mana yang nggak terjadi. Ya, semua terjadi yang saya ngomong di sini, saudara. Ngeri kan? Bandel sih kalian ini loh. Ya, kamu kira saya ini orang gila teriak-teriak begini, saudara? Enak-enakan duduk manis saya di sini, ya dapat, ya kan? Belanda lagi dingin-dingin begini, kelonan, ya kan? Aduh, ya kan? Pakai mobil Volvo, ya kan? Enak-enak jalan-jalan saya ke Israel. Malah ngurusin kalian yang keras kepalanya minta ampun, bangsa yang tegar tengkuk. Indonesia ini bangsa yang tegar tengkuk, saudara ya. Aduh, bandel sih. Bubar negaramu nanti 2024, jangan percaya saya. Serius, negaramu bubar, saudara, 2024 ini, saudara ya. Waduh, ini pemilu paling parah, saudara, yang kamu punya. Ya, pilihan-pilihan yang paling parah. Cuman, kalau sampai Prabowo lolos usia maksimum seorang cawapres, saudara ya. Kalau capres, usia maksimum capres, kalau Prabowo lolos, saudara ya. Kalau Prabowo lolos, bagaimana caranya Prabowo bisa menang? Ayo, satu-satu cara supaya Prabowo bisa mengalahkan Ganjar sama Mahfud MD. Ini pemenangnya pasti Ganjar sama Mahfud MD. Sudah, saya sudah bilang, ini pasti pemenangnya Ganjar sama Mahfud MD, saudara. Nggak ada lain. Tidak akan, percaya saya. Semua yang saya ngomong terjadi semua, saudara ya. Nggak ada yang nggak terjadi. Sekali lagi, pemenangnya nanti Ganjar sama Mahfud MD. Ya. Lalu bagaimana caranya kalau Prabowo lolos, ya, seleksi usia capres dan bisa ikut berlaga? Caranya gimana supaya Prabowo menang? Nggak ada cara lain. Dia harus lobby Israel, saudara. Berkati Israel. Bawa Israel ke Indonesia. Menang Prabowo, saudara. Oh, tapi kok nanti Islam radikal? Oh, gampang. Israel punya caranya, saudara. Set. Arab Saudi saja takluk, saudara. Mesir saja takluk. Yordania takluk. Apalagi orang Indonesia tolol minta ampun. Dibikinin masjid, 1 juta masjid di seluruh Indonesia, kelar, saudara. Semuanya marbot-marbotnya, semua ustadz-ustadznya dikasih ke Mekah semua, saudara ya. Semua tuh FPI semua disuruh ke Mekah semua, saudara. Lagi pemilu suruh berangkat haji semua, saudara. Lagi pemilu suruh berangkat naik haji semua, saudara ya. Biang-keroknya diumrohkan semua, saudara. Gratis, saudara. Kalau Prabowo pegang Israel, menang, saudara. Jalan satu-satunya, siapapun yang jadi wakilnya Prabowo, kalau dia pegang Israel, ya, menang, saudara. Saya ulangi ya, pemenang pemilu ini 2024, pasti Ganjar dan Mahfud, saudara. Yang lain mau udah kelar semua. Anies salah, Anies harusnya ngajak Mahfud, saudara. Ya, dari awal, wah, MUI kecewa sama Anies, saudara. Kecewa MUI itu. Nggak nurut lagu, ya kan, sok nasionalis, sok mau gait ini gait itu, kan sudah bilang gaitlah MUI, karena MUI itu yang punya radikal di seluruh Indonesia. Lalu bagaimana caranya? Ya akhirnya kena Ganjar, ya, yang bisa gait Mahfud MD Ganjar. Setelah itu menang, sudah pasti menang nasionalis dengan MUI kok, di belakang MUI radikal semua. Tetapi caranya Prabowo supaya bisa menang, gaitlah Israel. Duitnya nggak seri, saudara. Tinggal nyetak, saudara. Lo pemilu ini yang penting duit, saudara. Yang penting uang. Orang Indonesia ini yang penting kasih uang. Dari dulu, dari zaman Belanda, dari zaman company itu yang penting uang, saudara. Makanya nggak menang-menang lawan company Belanda. Indonesia itu yang penting duit. Wani piro. Nah, yang penting itu, saudara. Semua itu wani piro. Ya, karena belum seperti Suriah, belum seperti Hamas, saudara. Indonesia belum, masih dalam ambang batas, masih cengap-cengap begitu, saudara. Yang penting wani piro. Makanya transisinya 2024 Prabowo gait Israel, menang dia, tak jamin, saudara.
tak jamin menang. Tak jamin menang. Kan Prabowo sudah sama Yordan, udah teman baik ya kan. Dia sudah berteman dengan Arab Saudi waktu dia bebas. Pokoknya Pak Prabowo ini sudah banyak sama-sama Israel. Dia harus deklar sama Israel. Saya dukung Hamas, saya bawa. Jangan ikut-ikutin, kalah kamu, nanti salah kamu Prabowo. Jangan takut. Semua itu ada hitungannya. Ya. Dan jangan ikut arus. Cara untuk menang, ya kalau kamu melawan arus yang besar, lawanlah arusnya. Jangan diikutin, kalah. Capek. Ya makanya ada marketing blue ocean, ya ada cerita ngelawan arus segala macam, lawanlah arus. Kayak saya yang lawan arus, saudara. Lawanlah arus, menang. Trik marketing, saudara. Anda lawan arus, jangan ikutin arus, jangan mitu. Kalau mitu kamu modalnya harus gede. Capek kamu, udah tua, udah ini enggak ada. Lawanlah Israel, bawalah Israel masuk. Duitnya tinggal nyetak, saudara. Busuk, tinggal guntingin, ceklek, tinggal nyetakin satu-satu, motongin, saudara. Menang itu, saudara. Aduh, ini si Petruk ini. Waduh, Petruk hari ini ngutukin Israel, saudara ya. Goblok ini ya. Apa yang terjadi pada rakyat sipil Israel itu kemarin 1.400 orang itu ya, yang mati itu ya. Rakyat sipil yang disembelih sama Gaza, yang diberondong sama Gaza, sama Hamas ya, akan terjadi kepada Jokowi dan keluarganya dan kepada rakyat Indonesia, saudara. Mampus dah kalian. Lah ya gimana, saudara? Hari ini ada banyak sekali berita sampai saya bingung mau milih yang mana beritanya, saudara ya. Ada bocah Palestina ya dan ibunya ditusuk di Amerika. Kenapa, saudara? Kalau Anda ingat beritanya, nanti Anda browsing sendiri dah ya. Tadi terlalu banyak berita mengejutkan, saudara ya. Terlalu banyak berita mengejutkan. Siapa yang nyangka ya Suriah diratain di Lebanon itu ya, diratain tanah, saudara ya, dibom hancur-hancuran, saudara ya. Seluruh tunnelnya itu ya, apa gorong-gorongnya itu ya, dihajar, saudara. Waduh, seluruh gorong-gorong itu diremukin sama Israel, saudara. Remuk ini Lebanon sama Suriah, saudara. Goblok dia ikut-ikutan perang, saudara ya. Goblok banget ya. Entah otaknya mikir apa mereka tuh ya. Aduh. Waduh, banyak sekali berita, saudara ya. Kita butuh dulu yang Jokowi dulu tadi ya, saudara ya. Aduh, Jokowi. Yang dikecam siapa nih? Perempuan dan anak. Nah ini, saudara ya. Indonesia mengecam karena ada korban sipil di Gaza. Nah yang di Israel gimana? Nggak dikecam. Ini presiden kodok ini, saudara ya. Laknat juga ini orang ya. Indonesia juga mengutuk serangan Israel terhadap rumah sakit Al-Ahli. Ya, serangan Israel. Lah, serangan Hamasnya nggak dikutuk, saudara. Nah ini yang saya maksud, saudara. Inilah yang menyebabkan nanti Jokowi dan keluarganya, juga kalian rakyat Indonesia akan merasakan yang dirasakan oleh orang Israel yang dibunuh sama Hamas itu, saudara. Bukan karena perang, saudara. Serius, saudara. Jangan main-main, saudara ya. Aduh, jangan main-main, saudara ya. Ini jelas pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Sementara ada penyanderaan ya dalam konvensi Jenewa, ada penyanderaan. Jokowi nggak ngutuk, saudara, bahkan merestui, bahkan menganggap itu adalah perjuangan yang layak dilakukan oleh Hamas. Karena dengar sendiri ya kutukannya ini ya, balik, saudara. Jangankan ngutukin Israel, ngutukin saya aja balik kok. Kalian yang ngutukin saya pada balik, saudara, kutukannya. Kalau mau coba jajalan saja sekali lagi kalian kutukin saya, balik semua. Ya, mana ada sekarang YouTuber berani ngutukin saya pada balik semua kan? Pada takut semua sekarang YouTuber Kristen ngutukin saya. Ya orang-orang Islam mau ngutukin saya pada takut, saudara, pada balik semua. Apalagi ngutukin Israel, saudara. Saudara, jangan cerita Israel bangsa pilihan Tuhan, ndak usah, saudara. Saya mau kasih tahu ya rahasia hidup, saudara ya. Nanti kita selesaikan dulu. Sehingga saya perintahkan Menteri Luar Negeri untuk hadir
dalam pertemuan luar biasa para Menlu Cukup, Oki. ini nggak perlu ya, nggak oke ya, mau dikeroyok nih, Israel mau maju lah. Nah, terus saya kasih komentar di situ, saudara ya. Ya, ayo dong kirim TNI suruh ikut perang di Gaza, jangan pengecut, Cok. Saya dukung TNI berangkat untuk menyerang lawan Israel, saudara. Ya, perang di Gaza, saudara. Saya dukung. Siapa yang setuju bilang, kirim TNI, setuju. Yo, semua. Yang ada di live YouTube, ya, yang chat, bilang, kirim TNI ke jalur Gaza lawan Israel. Tulis dong. Tulis dong di sini dong. Setuju, kirim TNI ke jalur Gaza. Kirim dong, kirim. Tulis terus, kirim TNI ke jalur Gaza. Kirim TNI ke jalur Gaza, tulis gitu, saudara. Biar mampus semua sekalian berani lawan Israel. Jajalan no. Kirim TNI ke jalur Gaza. Wah, jangan semua tulis begitu, saudara ya. Kirim TNI ke jalur Gaza. Waduh. Kirim TNI ke jalur Gaza, bilang gitu, saudara. Kirim TNI, gitu, saudara ya. Setuju kirim TNI ke jalur Gaza. Waduh, mampus dah. Kirim TNI, ya. Kirim pencari cuan ke jalur Gaza. Aduh. Aduh, gila ya. Kirim TNI ke jalur Gaza. Kirim TNI ke jalur Gaza. Kirim TNI ke jalur Gaza ya. Kirim Ustadz ke jalur Gaza. Aduh, kirim dong. Masa enggak kirim? Ya, setuju. Kirim Maruf Amin ke jalur Gaza. Jangan ngendokin aja di Papua, ngendokin emas, saudara ya. Cari, aduh, pakai sarungan ngacengan ini ya. Kirim TNI ke jalur Gaza. Kirim Maruf ke jalur Gaza. Kirim dong ya. Kirim TNI ke jalur Gaza. Ini saya tampilkan semua, saudara ya. Supaya viralkan, saudara ya. Videonya viralkan. Jangan lupa, saudara. Kirim TNI ke jalur Gaza, kirim TNI ke Lebanon Selatan. Jangan Gaza, jangan ke Lebanon, udah pasti kalah, udah pasti mati nanti. Kasihan kalau ke Lebanon, ya udah pasti mati. Udah rata tanah sekarang, saudara ya. Kirim PA-12, kirim TNI ke Gaza, setuju. Aduh, Jokowi berani-berani yang lawan. Ya, kirim sebanyak-banyaknya Jokowi, kirim TNI ke jalur Gaza, kirim Ustadz pakai doa langit. Ada jadi kalian ini ya, memang disuruh kirim TNI, kalau kalian macam-macam ini aneh-aneh, konyol-konyol usulnya nih. Kirim TNI segera, pada mencret, Pak. Lah gimana, saudara? Daripada cuma ngocetok, kirim dong. Kalau punya nyali, kirim dong Jokowi. Kirim ke Gaza perang, daripada nganggur, daripada bunuhin rakyat Papua. Kalian kan mendingan bunuhin musuh Allah, ya kan, orang kafir itu kan. Kirim dong ke jalur Gaza. Kirim ya. Waduh, nanti malah kirim ini lagi lonte kali jodoh ke jalur Gaza. Karena wanitanya kan habis semua kan. Yuk kirim lonte ke jalur jodoh ke jalur Gaza, kirim lonte kali jodoh ke jalur Gaza, tulis gitu, saudara ya. Kirim lonte kali jodoh ke jalur Gaza. TNI pulang tinggal nyawa. Setuju kirim, ada saja, saudara ya. Kan tadi perempuannya pada mati semua ya. Rudal langit rudal Muhammad, saudara. Kirim Habib Rizik, iya dong. Aduh, ya pulang tinggal tulang, pulang kirim TNI, kirim ke jalur Gaza, kirim sekarang, kirim TNI, gitu dong ya. Kompak begitu semua yang ada di Zoom, yang di YouTube ini ya. Kirim Haikal ke jalur Gaza. Aduh, luar biasa. Kirim, harusnya Indonesia mengirim ya, ikut ngeroyok ya, biar dibatukin sama George Soros lagi, saudara ya. Sebubar nanti, saudara, 2024 ya. Kirim saja PA 212, ngapain PA 212 ke sana, nanti malah duitnya dihabisin, saudara. Ya kan, kirim kadrun. Wah, emang berani TNI? Nah, itu pertanyaannya itu, saudara ya. Kirim TNI ke jalur Gaza, ya kirim TNI, aduh kasihan TNI jadi bantalan peluru, aduh kirim Haikal, kirim TNI ke jalur Gaza, kirim lonte kali jodoh ke Gaza, saudara ya, perlu, saudara ya, kirim TNI ke Gaza, kirim TNI jalur Gaza, ya. Wah, kocak, saudara ya.
Berani-beraninya Jokowi ngutukin Israel, ngutukin saya aja pada apes. Ini ngutukin Israel. Nanti tak jelaskan saudara ya, rahasia hidup saudara ya. Hati-hati saudara ya. Hati-hati saudara dengan rahasia hidup saudara ya. Kirim PKS ke jalur Gaza, kirim Yusuf Kala ke jalur Gaza. Kirim TNI ke jalur Gaza, setuju kirim TNI saudara ya. Wah kompak semua nih ya, luar biasa, 1.900 live viewer saudara ya. Setuju, hayo kapan TNI latihan perang? Iya, jangan latihan perang di Papua, kasihan saudara. Kan ke jalur Gaza harusnya, ya kan? Kan musuh Allah itu kan. Jangan cuma ngomong tok. Wah, Anda belajar dari Nabi ke-26 ya, nggak cuma ngoceh doang ya. Wah, kirim para sorban, kirim somat, jangan kirim dulu nunggu. Aduh, apa ini? Jangan kirim dulu. Waduh, kirim TNI, jangan khilafah jalur Gaza. Wah, udah rame aja nih, rame baru pembukaan kita udah rame ya, udah langsung ngegas nitrogen 26. Kirim pencari cuan ke jalur Gaza, kirim somat. Aduh, kirim TNI, TNI pulang tinggal nama. Kirim TNI Somat dan MUI, kirim TNI jalur Gaza, terus saudara ya. Mana nih, kirim TNI, ya kirim TNI jalur Gaza sekarang. Kirim Haikal Hasan ke jalur Gaza, kirim sebanyak mungkin TNI. Kirim TNI ke jalur Gaza, saudara ya. Kirim dong, jangan takut, ya kan. Punya nyali dong, kirim TNI. Ya, kirim TNI ke jalur Gaza. Ya, kirim Haikal Hasan ke jalur Gaza. RI mendukung Hamas, dilewat ya. Mana tadi nih, kirim TNI. Kok nggak ada yang tulis kirim lonte kali jodoh ke jalur Gaza nih? Nggak rela ya, Pak? Kalian di netizen nggak rela nih, lonte-lonte kali jodoh dikirim ke jalur Gaza nih. Ada apa nih? Ayo, ada apa nih? Nggak ada yang rela nih, kirim lonte kali jodoh ke jalur Gaza. Nggak ada yang rela. Aduh, takut nggak dapat bidadari ya. Aduh, kirim TNI mana tadi? Waduh, saking banyaknya ke skip saudara ya. Kirim TNI ke jalur Gaza. Ini saya tampilkan semua saudara ya. Kirim foto-foto, nggak ada hubungannya lah kirim foto-foto ke jalur Gaza. Aduh, kirim TNI dan Ustadz, kirim Somat, kirim Haikal ke jalur Gaza. Ya, kirim Haikal Hasan ke jalur Gaza, kirim Somat ke jalur Gaza. Mana lagi nih, kirim bau apak, kirim Ustadz, ya kan, kirim TNI ke jalur Gaza, kirim TNI ke jalur Gaza, saudara ya. Nah, lihat ya, kirim TNI ke jalur Gaza, kan. Mana kirim TNI Haikal, kirim Anies ke jalur Gaza, kirim mencari cuan ke jalur Gaza. Kayaknya pencari cuan banyak yang nggak seneng sama dia nih ya. Sama pencari cuan ini ya, wah kirim TNI ke jalur Gaza nih, saya tambahkan ya, waduh, ini benar ya, ini friend, terima kasih ya, di-share dong kemana-mana ya, kirim TNI ke jalur Gaza, terus ini banyak banget saudara ya, terima kasih ya, kirim Wapres ke jalur Gaza, kirim Haikal, wah ini saya tampilkan semua saudara ya, jadi saudara dalam hidup itu ya saudara ya, Anda ingat-ingat yang saya ngomong ya, ada orang lagi masa keberuntungan dia, ada masa sial, saudara. Ya, Anda pernah ngalamin gitu nggak, saudara? Semua. Ya, Anda mau ngakui, mau nggak ngakui, mau semua perhitungan primbon, sio, perhitungan apapun, ada masa sial, ada masa untung, dan ada periodenya, saudara. Nah, ada orang dalam periode masa beruntung, saudara. Anda mau apain, ya? Anda mau apa-apain dia nggak akan bisa, saudara, karena dia sedang untung, saudara. Ada keberuntungan dalam hidupnya, dia bawa keberuntungan. Jangan Anda lawan orang beruntung, ya. Di dalam dunia ini ada istilahnya apa, saudara? Kirim Habib Rizik ya, kirim, ya, kirim Rizik, ya. Ada lima urutan, saudara ya. Wah, ini kirim Somat, kirim dukun. Waduh, gimana kirim dukun gimana sih? Ini kirim TNI, kirim Jawa. Ini udah nggak nyambung semua nih bawahnya nih. Kirim TNI ke jalur bahasa, saya tampilkannya. Ada 5, saudara. Orang bodoh kalah sama apa, saudara? Orang bodoh ini kalah sama orang pinter, saudara. Ya, orang pinter kalah sama apa, saudara? Orang licik. Ya, orang licik ini jahat, saudara. Karena jahat. Dia bisa memikirkan yang tidak terpikirkan oleh orang yang pintar, karena dia licik, saudara. Lalu orang licik ini kalah sama orang cerdik, saudara.
Lalu dari keempat ini, kalahnya sama apa, saudara? Sama orang yang beruntung, saudara. Gak ada lawan ini, saudara. Orang beruntung ini gak ada lawan. Saya ulangi ya. Ini 5 ini Anda ingat-ingat ya, ajaran Nabi ke-26 nih. Orang pintar, ya, kalahnya sama orang bodoh ya, orang bodoh, orang naif, orang lugu, ya, orang oon, ya, kayak orang Indonesia nih ya, kalahnya sama orang pintar. Makanya kalah terus sama Belanda. Tapi kalahnya sama apa, saudara? Orang pintar, kalahnya sama orang licik, saudara. Ada orang licik. Saya pintar, saya sering kalah sama orang licik, saudara. Saya pintar, ya. Karir saya selalu, gaji saya selalu top, karir saya kerja dimanapun, di kantor mana, di situ ada kantor jabatan paling tinggi apa, saya pasti jabatan paling tinggi di kantor itu. Kalau jadi manajer, ya manajer. Kalau di situ kepala cabang, ya saya kepala cabang. Kalau itu GM, ya saya GM. Kalau jabatan paling tinggi di situ direktur, ya saya jadi direktur di kantor pusat. Selalu, ya. Lalu orang licik ini kalahnya sama orang cerdik, saudara. Orang berhikmat. Ulangi ya, orang bodoh kalah sama orang pintar. Orang pintar kalah sama orang licik. Orang licik kalah sama orang cerdik. Orang cerdik kalah sama orang hoki, saudara. Ya, orang hoki ini nggak ada lawan, saudara. Ya, orang kalau lagi sudah hoki jangan kamu lawan. Kamu lihat ya, kamu lempar 1, 2, 3, dia dijebak untung, dijebak beruntung. Ini berarti periode keberuntungan dia. Anda jangan lawan lagi. Capek dan kamu habis sendiri, saudara. Bisa-bisa balik. Kamu ngelempar sial, sialnya balik ke kamu, saudara. Karena kebetulan kamu lagi sial, makanya kamu di bawah dia, kan? Makanya kamu ada posisinya di bawah dia. Karena dia lebih hoki dari kamu, jangan kamu lawan, saudara. Jangan kamu lawan orang hoki ini, saudara ya. Nah, tetapi ada masanya orang lagi sial, saudara. Ya, orang sial, ya, sudah dikasih emas 1 kilo, tiba-tiba dalam semalam jadi tai semua, saudara. Jadi tai. Itu namanya lagi sial. Udah dibawain emas saja 1 kilo dimodalin jadi tai semua, saudara. Oh, itu beneran, saudara. Jangan, saya pernah ngalamin sial seperti itu. Ya, dikasih emas 1 kilo pun jadi tai semua. Sial bener sampai saya penasaran, sampai saya nangis, saudara. Goblok. Saya S2 loh, padahal ya sekolahnya S2 kan. Bisa goblok begitu, saudara. Ya kan? Nah, itulah rahasianya, saudara ya. Itu rahasianya, saudara ya. Jadi Anda jangan ngelawan orang hoki. Karena orang hoki, Anda lemparin tai pun, orang lagi hokinya luar biasa, dalam periode keberuntungan ini, Anda lemparin pakai tai dia, saudara. Di tengah jalan, tai itu sampai ke rumah dia jadi emas semua, saudara. Ya, itu orang hoki, saudara. Anda nggak bisa lawan tuh orang begitu tuh. Anda mau percaya, nggak percaya itu ada, saudara. Ya, siapapun yang ngutukin saya hari ini, mana mempan, saudara. Karena ini adalah periode keberuntungan saya. Ya, ini adalah sebuah periode. Sampai sisa hidup saya tentunya ya. Kenapa bisa begitu? Saya sudah belajar di masa lalu bagaimana membangun hoki itu, saudara. Hoki itu tidak selalu uang ya, saudara ya. Tergantung orientasimu apa. Orientasi saya bukan uang soalnya ya. Orientasinya ada kehidupan. Sehingga yang saya kerjakan semuanya pasti jadi, saudara. Itu namanya orang hoki. Orang mau pasang galangan ke saya, orang kasih sial, sialnya nggak tambah sial, ya malah jadi keberuntungan. Gara-gara Kapolri cabut paspor saya bisa dapat warga negara, saudara, karena saya stateless. Iya kan? Jadi keberuntungan kan? Sialnya, ini sial, biar sial nih, biar nggak bisa kemana-mana. Saya stateless. Langsung saya stateless, saya tak tunjukkan korannya, saudara ya. Langsung saya dapat warga negara. Sekarang saya bisa sekolah di Haifa. Beneran saya sekolah di Haifa, nggak bohong ya, saudara. Kan sudah saya tunjukkan kartu mahasiswa saya. Ya, sudah saya tunjukkan tuh buktinya saya sekolah di Haifa itu ya. Ada registrasinya, saya bisa akses ke website internalnya Haifa. Saya tunjukkan kemarin email dari Haifa, saudara. Ya kan? Karena saya sudah warga negara, saya bisa pergi ke Haifa, saudara. Iya kan, bisa pergi ke Israel. Paspor Indonesia mana bisa, saudara, pergi ke Israel kalau paspor Indonesia. Saya ditangkap dulu, kan mesti ke kedutaan Indonesia. Nah, saya nggak perlu, saudara. Ya kan? Nah, itu, saudara ya. Karena jangan, apa, saudara ya. Nah, ini, saudara ya. Banyak sekali kebodohan-kebodohan. Indonesia ini lagi sial, saudara. Ya, Anda jangan malah ikut ngutukin orang yang lagi beruntung, saudara. Israel ini adalah di
di mana Israel adalah bangsa yang paling beruntung di dunia. Kita jangan ngomong ada Tuhan di sorga. Udah, kita cerita tahayul-tuyul aja, saudara. Yang kita pahami bersama. Israel sedang mengalami keberuntungan yang luar biasa. Siapapun yang ngutukin Israel nggak mempan, saudara. Ya kan? Dari sejak tahun 48, nggak tambah ambles, tambah tinggi. Kenapa? Karena dia baru mengalami musibah yang luar biasa. Selama 2000 tahun, Israel mengalami musibah yang luar biasa, dan dia diam, saudara. Nggak ngelawan. Perlawanan terakhir orang Israel tahun 135-138 Bar Kokhba, ya, itu perlawanan terakhir. Setelah itu nggak pernah ngelawan, ditendang nggak ngelawan, dihina nggak ngelawan, disingkirkan, dipenjara, diinkuisisi, dibuang, dikhianati Muhammad, diusir, digenosida, nggak ngelawan, saudara. Tiba-tiba dia punya peluang masuk. Sekali dia masuk dapat tanah itu lagi, saudara, keberuntungan datang, saudara. Balik, langsung keberuntungan balik. Itu kan cek, itu kan sebuah momentum. Itu keberuntungan, saudara. Begitu balik, gak ada yang bisa lawan dia. Tidak akan ada yang bisa lawan dia. Percaya saya. Berharap saja dia jangan jahat. Udah, kita hanya bisa berharap Israel jangan jahat. Karena kalau jahat, ngeri ini orang, saudara. Orang kalau lagi beruntung dan dia jahat, ngeri, saudara. Gak ada lawan. Ya kan, seperti raja-raja zaman dulu, Raja Babel, Raja Mesir. Kalau jahat, ngeri, saudara. Orang kalau masa keberuntungannya seluruh dunia pun bisa dia kuasai, saudara. Kayak hari ini Israel dia kuasai seluruh dunia. Benar nggak? Senat Amerika dikuasai, Uni Eropa dikuasai. Mana lagi? Arab dikuasai. Berdoa saja supaya Israel jangan jahat. Hari ini kita hanya bisa mendoakan Israel jangan jahat. Tuhan tolong supaya Israel jangan berubah setia, jangan jahat. Karena siapapun lawan Israel habis, saudara. Termasuk Indonesia. Kelar Indonesia, saudara. Malah ngutukin, gobloknya minta ampun, saudara ya. Malah ngutukin, kan Anda tolol, saudara. Waduh, saya mah nggak ngerti cara berpikirnya Jokowi ya, saudara ya. Oh, karena ditekan, ya, nah, goblok itu, kodok itu tadi, Petruk itu tadi, saudara ya. Ini tadi, si Petruk itu tadi. Ya kan? Petruk jadi ratu itu. Ya, oke. Kita, sorry ya, sebentar. Ini kan, tolong yang co-host bantu dong.